Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di tepi kota Baghdad terdapat sebuah tempat wisata alam yang indah bernama Taman Surga Wadi Zamzam. Konon, airnya bening seperti kristal, udaranya sejuk, dan burung-burung bernyanyi seperti sedang latihan paduan suara. Dulu tempat itu selalu ramai. Orang-orang datang dari desa dan kota, membawa keluarga, berjualan, bahkan ada yang melamar kekasihnya di bawah pohon besar yang katanya bisa bikin jodoh langgeng. Tapi kemudian datanglah seorang pejabat baru yang ditugaskan mengelola tempat itu. Namanya Tuan Zalim bin Duit. Dia berkata, taman ini indah sekali, tak mungkin gratis. Kalau gratis, nanti orang-orang jadi tidak menghargai keindahan. Maka dimulailah tarif gila-gilaan. Masuk 20 dinar per kepala. Anak kecil dihitung 2 karena ribut. Duduk di bangku 5 dinar per 15 menit. Foto di dekat air terjun 10 dinar. Buang sampah di tempat sampah 2 dinar. Melihat burung terbang tarifnya tergantung kecepatan burung. Awalnya warga kira ini hanya candaan semata. Tapi ternyata semua benar-benar dipungut. 3 minggu berlalu dan taman itu kosong, sepi, sunyi. Bahkan burung-burung pun pindah ke taman sebelah yang lebih bersahabat. Di waktu yang sama Abu Nawas sedang melintas dalam perjalanan pulangnya dari kunjungan ke kota tetangga. Ia melihat taman itu dan berkata pada pengawalnya, "Apakah taman surga ini sekarang jadi taman kuburan?" Lalu penjaga setempat menjawab lesu, "Tidak tuan, tapi rakyat takut jatuh miskin hanya karena ingin piknik." Abu Nawas pun menyusun rencana. Keesokan harinya Abu Nawas datang mengenakan jubah resmi kerajaan. Ia membawa segel setempel besar bertuliskan urusan raja. Semua penjaga langsung panik. "Wahai para petugas taman," seru Abu Nawas, "atas perintah Baginda Raja, mulai hari ini taman ini dibuka gratis untuk rakyat. Bahkan yang berkunjung akan mendapat makan siang gratis dan teh manis 3 gelas." Mendengar kabar itu warga langsung berdatangan. Anak-anak berlarian, ibu-ibu berfoto dengan gaya kekinian. Kakek nenek duduk santai sambil menyuap ketan. Suasana kembali hidup. Tapi Tuan Zalim bin Duit murka. Ia datang sambil membawa tumpukan karcis dan daftar tarif panjang seperti naskah drama. "Siapa yang mengubah aturan taman ini tanpa persetujuan saya?" ucapnya. Abu Nawas mengangkat tangan tenang dan berkata, "Saya, atas nama rakyat dan akal sehat." "Ini melanggar aturan," teriak Tuan Zalim. Abu Nawas menjawab santai, "Apa lebih melanggar memberi orang bahagia tanpa syarat atau memeras rakyat dengan alasan cinta alam?" Tuan Zalim mulai gemetar. Tapi Abu Nawas belum selesai. Kalau tempat indah hanya bisa dinikmati oleh orang kaya, maka kita telah menyembunyikan surga dari orang-orang yang paling membutuhkan kebahagiaan, lanjut Abu Nawas. Karena kegaduhan itu, kabar pun sampai ke telinga Baginda Raja. Ia pun datang langsung. Melihat taman kembali ramai dan warga tersenyum, Raja bertanya, "Siapa yang membuat taman ini hidup kembali?" Warga menjawab serempak, "Abu Nawas, Baginda." Tuan Zalim mencoba membela diri. "Hamba hanya ingin menjaga kualitas taman, Baginda." Raja menjawab sambil menepuk pundaknya, "Kalau kamu menjaga terlalu erat, bunga pun tak bisa tumbuh. Biarkan rakyat bernapas." Raja lalu mengumumkan bahwa Taman Surga Wadi Zamzam akan menjadi taman rakyat tanpa pungutan liar. Dan Abu Nawas ditunjuk menjadi penasehat pariwisata kerajaan.
Diceritakan ada sebuah kota wisata yang sangat indah dan menarik. Wajar saja bila kota tersebut ramai dikunjungi banyak orang. Bahkan dari mereka ada yang sampai menginap hingga beberapa hari. Pemandangannya yang luar biasa membuat para pengunjung semakin betah berlama-lama di sana. Kabar tentang kota ini pun sampai ke telinga istri Abu Nawas. "Wahai suamiku, aku ingin berlibur ke sana. Kapan kau akan mengajakku?" tanya sang istri. Sambil menghela napas, Abu Nawas menjawab, "Maafkan aku wahai istriku, untuk saat ini aku belum bisa memenuhi keinginanmu. Insya Allah nanti kalau aku sudah punya uang, kita akan berlibur ke kota itu." Rupanya keinginan sang istri begitu sangat menggebu-gebu hingga membuat Abu Nawas selalu kepikiran. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Kesempatan ini tidak disia-siakan. Abu Nawas pun segera bergegas menuju ke istana. Sebelum berangkat, Abu Nawas berkata kepada sang istri, "Hari ini aku mendapat tugas dari Baginda Raja. Nanti kalau aku mendapat hadiah uang, kita akan berlibur ke kota tersebut." Istrinya pun tersenyum bahagia mendengar perkataan Abu Nawas. Seperti biasanya, setiba di sana, ia diberi tugas untuk menangani sebuah masalah. Abu Nawas yang memang terkenal cerdik dengan mudahnya menyelesaikan masalah tersebut. Dan atas keberhasilannya, Baginda Raja memberi hadiah berupa pundi-pundi uang. "Wahai Abu Nawas, akan kau apakan uang-uang itu?" tanya Baginda Raja. "Insya Allah saya akan mengajak istriku berkunjung ke kota wisata Paduka," jawab Abu Nawas. "Wah, bagus itu. Apalagi kalau menginap di sana. Sebab bila malam hari, suasana di kota itu sangat menakjubkan," balas Baginda Raja. "Iya sih, pengennya juga begitu. Tapi uangnya tidak mencukupi," ujar Abu Nawas. "Kau jangan khawatir Abu Nawas, uang yang tadi kau terima simpan saja untuk kebutuhanmu. Dan mengenai liburan ke kota wisata, semua biaya perjalanan dan uang saku, aku yang akan menanggungnya," jelas Baginda Raja. Mendengar itu sontak Abu Nawas terkejut dibuatnya. Antara perasaan haru dan bahagia bercampur menjadi satu. "Terima kasih Paduka yang mulia," kata Abu Nawas penuh kegembiraan. Kemudian Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Setibanya di rumah, ia langsung memberitahu sang istri tentang kabar gembira tersebut. "Benarkah suamiku? Jadi kapan kita berangkatnya?" tanya sang istri tidak sabar. "Besok lusa kita berangkat," jawab Abu Nawas. Singkat cerita, hari yang ditentukan pun telah tiba. Abu Nawas beserta istri mempersiapkan semua perbekalan. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar berita duka bahwa istri Abu Jahil telah meninggal dunia. Situasi ini membuat Abu Nawas dilema. Kalau ia tetap berlibur ke kota wisata, ia pasti akan dicibir oleh para warga dan menjadi bahan gunjingan orang-orang. Kemudian Abu Nawas berkata kepada sang istri, "Oh, pergilah dulu, nanti aku menyusul. Aku tidak mungkin tak menghadiri pemakaman istri Abu Jahil." Sang istri pun menurut. Ia berangkat menuju kota wisata tanpa didampingi Abu Nawas. Namun setelah seminggu berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang juga. Hal ini membuat istrinya menjadi gelisah. Ia lalu mengirimkan surat agar Abu Nawas segera menyusul. Karena sang istri tahu kalau suaminya menginap di rumah Abu Jahil, maka alamat yang ditulis adalah alamat rumah Abu Jahil. Akan tetapi, ia lupa tidak menulis nama pengirimnya. Dan pada keesokan harinya, datanglah lelaki pengantar surat ke rumah Abu Jahil. Abu Jahil yang sedang berduka karena kematian sang istri, dikagetkan oleh suara ketukan pintu. Ketika ia membuka pintu rumahnya, lelaki pengantar surat berkata, "Tuan Abu Jahil, ini ada surat untukmu."
Abu Jahil pun segera menerimanya. Dengan rasa penuh penasaran, ia mulai membuka surat tersebut dan membaca isinya. "Wahai suamiku tercinta, alhamdulillah aku sudah sampai. Segala sesuatu sudah dipersiapkan untuk kedatanganmu besok." Sontak Abu Jahil langsung ketakutan dan seketika jatuh pingsan ke tanah. Tak berapa lama datanglah Abu Nawas dan kawan-kawannya. Begitu masuk ke dalam rumah Abu Jahil, mereka kaget melihat Abu Jahil telah tergeletak di tanah. "Waduh, ada apa ini? Apa yang terjadi dengan Abu Jahil?" Ketika mereka mencoba mencari tahu apa penyebabnya, tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah surat yang ada di genggaman tangan Abu Jahil. Abu Nawas dan kawan-kawannya segera mengambil dan membacanya. "Lah, ini kan surat dari istriku. Kenapa ada pada Abu Jahil?" Mungkin Abu Jahil mengira surat ini dari istrinya yang sudah meninggal. Makanya dia sampai jatuh pingsan, terang Abu Nawas. Mereka pun yang tadinya khawatir spontan berubah menjadi gelak tawa. Suatu hari di bulan Ramadan, Abu Jahil yang terkenal licik dan rakus mendengar kabar bahwa ada masjid di kota yang membagikan takjil gratis dalam jumlah besar. Dengan semangat tinggi, ia segera bergegas ke sana. Di masjid itu antrean sudah mengular panjang. Orang-orang dengan sabar menunggu giliran mereka. Namun Abu Jahil tidak mau repot-repot antri. Ia menyelip di antara orang-orang, mendorong sedikit ke kiri dan ke kanan. Lalu tiba-tiba sudah berada di barisan depan. Saat tiba gilirannya, panitia membagikan sekotak kurma dan segelas kolak kepadanya. Dengan wajah penuh kemenangan, ia berjalan menjauh. Tetapi tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Hei, itu jatahnya 2 orang. Kenapa kamu dapat 2 porsi?" seru seseorang. Abu Jahil menoleh dan melihat Abu Nawas berdiri dengan tangan bersedekap tersenyum penuh arti. "Mana ada, ini memang buatku," sanggah Abu Jahil. Abu Nawas tersenyum makin lebar. "Oh, begitu. Kalau begitu, ayo kita tes keikhlasanmu. Bukankah berbagi di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan?" Abu Jahil mulai gelisah. Ia tak mau berbagi, tapi jika menolak, ia akan terlihat buruk di depan orang banyak. Akhirnya dengan berat hati, ia menyerahkan salah satu takjilnya kepada Abu Nawas. Tapi baru saja Abu Nawas menerimanya, tiba-tiba seorang anak kecil menangis karena tidak kebagian. Tanpa ragu, Abu Nawas langsung memberikan takjil itu kepada si anak kecil. Abu Jahil melongo, ia baru saja kehilangan takjilnya tanpa sempat mencicipi. Abu Nawas menepuk pundaknya dan berkata, "Lihat, jika kau dari awal sabar dan antri dengan baik, kau pasti bisa menikmati takjilmu dengan tenang. Tapi karena kamu serakah, akhirnya malah kehilangan semuanya kan?" Orang-orang di sekeliling pun tertawa, sementara Abu Jahil hanya bisa mengelus perutnya yang masih lapar. Pada suatu hari, raja ingin kembali menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku punya tantangan baru untukmu. Pergilah ke pasar dan jualah babi ini dengan harga yang sangat mahal. Aku ingin tahu apakah kau bisa melakukannya." Raja tersenyum penuh siasat karena ia tahu bahwa di negeri Islam, babi adalah hewan yang diharamkan.
Tidak ada yang mau membelinya, apalagi dengan harga mahal. Namun Abu Nawas tetap menerima tantangan itu dengan senyum. Ia membawa babi itu ke pasar dan mulai berpikir keras. Di tengah keramaian, Abu Nawas lalu berteriak, "Wahai para warga, aku menjual sesuatu yang berharga hanya untuk orang-orang cerdas dan berpikiran maju." Mendengar suara Abu Nawas, orang-orang mulai penasaran dan mendekat. "Apakah itu?" tanya seorang pedagang. Abu Nawas lalu membuka selimut yang menutupi hewan tersebut, dan ternyata itu seekor babi. Orang-orang terkejut dan sebagian mulai tertawa. Seorang pembeli langsung berkata, "Mana mungkin ada yang mau membeli babi dengan harga mahal?" Namun Abu Nawas tidak kehabisan akal. Ia berbisik kepada kerumunan, "Jangan lihat hewannya, lihatlah peluangnya. Jika kalian membeli babi ini dan membawanya ke negeri orang Nasrani, mereka akan membayar dengan harga berkali-kali lipat." Orang-orang yang tadinya ragu mulai berpikir. Beberapa dari mereka mulai menawar takut ketinggalan kesempatan. Tak lama kemudian, seorang saudagar kaya membeli babi itu dengan harga yang sangat mahal, berharap bisa menjualnya lebih mahal di negeri lain. Abu Nawas pun kembali ke istana dengan penuh kemenangan dan membawa sekantong uang emas. "Baginda, babi itu sudah laku dengan harga yang luar biasa," kata Abu Nawas. Raja terkejut. "Bagaimana bisa?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum. "Baginda hanya memerintahkanku untuk menjualnya dengan harga mahal, bukan? Bukan kepada siapa harus menjualnya." Raja tertawa terbahak-bahak dengan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Pada suatu malam yang cerah, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit, Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana. Sang raja sedang gelisah karena mendengar kabar bahwa akan terjadi bencana besar yang diramalkan oleh para ahli nujum kerajaan. Abu Nawas, para peramal istana mengatakan bahwa bulan dan bintang telah memberikan pertanda buruk. Mereka meramalkan bahwa kerajaan ini akan dilanda bencana. "Apa pendapatmu?" tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Baginda, izinkan hamba melihat sendiri tanda-tanda di langit sebelum memberi jawaban," balas Abu Nawas. Malam itu, Abu Nawas naik ke menara tertinggi istana dan mengamati langit dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, ia kembali menghadap raja. "Hamba telah membaca tanda-tanda dari bulan dan bintang, Baginda," kata Abu Nawas dengan suara tenang. "Wahai Abu Nawas, benarkah ramalan para ahli nujum itu?" tanya raja penasaran. Abu Nawas tersenyum lebar. "Baginda, bulan tetap bersinar terang, bintang-bintang tetap berkedip seperti biasanya. Hamba melihat sebuah pertanda, tetapi bukan tentang bencana." "Kalau begitu, apakah ramalan mereka salah?" tanya raja dengan wajah bingung. Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Ramalan mereka benar, Paduka, tetapi mereka lupa melihat pertanda yang lain. Bencana yang mereka maksud hanyalah bencana bagi orang-orang yang malas dan tidak bijaksana." Raja semakin bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" tanya raja kembali. Abu Nawas menjelaskan, jika ada seseorang yang malas bekerja dan tidak bijaksana dalam mengelola hartanya, tentu ia akan tertimpa bencana kemiskinan. Jika seorang pemimpin tidak mendengarkan rakyatnya, maka ia akan kehilangan kepercayaan mereka. Semua itu bukan karena bulan dan bintang,
tetapi karena perbuatan manusia itu sendiri. Baginda Raja termenung sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang cerdik. Para ahli nujum hanya melihat langit, tetapi kau melihat lebih dalam ke hati manusia. Sejak saat itu sang raja tidak lagi mudah percaya pada ramalan yang tidak masuk akal. Sementara itu, Abu Nawas semakin dihormati karena kebijaksanaannya. Suatu hari Baginda Raja pergi berburu ke hutan. Ia sengaja tidak mengajak Abu Nawas turut serta, karena Baginda Raja beranggapan Abu Nawas hanya sebagai pembawa sial. Namun perburuannya kali ini tidak membuahkan hasil. Pasalnya, hewan-hewan rusa yang biasanya berseliweran, tak ada satupun yang nampak. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas menemui Baginda Raja. "Paduka yang mulia, kemarin katanya Paduka habis pergi berburu ya? Kenapa Paduka tak mengajak saya?" tanya Abu Nawas. "Ya, karena kamu pembawa sial, Abu Nawas. Setiap kali aku membidik hewan buruan, ia selalu saja bisa lolos. Itu disebabkan karena kehadiranmu," ujar Baginda Raja. "Oh ya? Lalu bagaimana hasil pemburuan kemarin?" tanya Abu Nawas kembali. "Sayang Abu Nawas, kemarin tidak ada satupun hewan rusa yang nampak. Kalau ada, pasti sudah saya lumpuhkan dengan panahku ini," jawab Baginda Raja. "Kalau begitu, berarti Paduka keliru menilai saya. Saya bukanlah pembawa sial. Kehadiran saya justru pembawa keberuntungan," balas Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu?" tanya Baginda Raja heran. "Terbuktikan ketika saya tidak diajak, hewan rusa tidak mau menunjukkan dirinya. Sedangkan waktu saya diajak, hewan buruan terlihat berseliweran," terang Abu Nawas. "Tapi kan gara-gara kehadiranmu, anak panahku selalu meleset," protes Baginda Raja. "Itu juga merupakan suatu keberuntungan Paduka," timpal Abu Nawas. "Keberuntungan? Keberuntungan apanya?" tanya Baginda Raja sewot. "Keberuntungan bagi binatang rusa, Paduka. Berkat kehadiran saya, mereka bisa selamat. Itulah sebabnya mereka mau menampakkan dirinya ketika saya ikut berburu dengan Paduka. Karena mereka tahu, dengan kehadiran saya, mereka pasti bisa selamat," tutur Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Abu Jahil dan kedua temannya akan melakukan suatu pengembaraan. Sebetulnya Abu Nawas diajak untuk ikut serta bersamanya. Tapi karena Abu Nawas sedang mendapatkan tugas dari Baginda Raja, ia pun terpaksa tidak ikut. Singkat cerita, berangkatlah Abu Jahil dan kedua temannya melakukan sebuah pengembaraan. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, sampailah mereka di sebuah negeri, di mana negeri tersebut ternyata dipimpin oleh raja yang bengis. Saat mereka baru memasuki gerbang kota, tiba-tiba beberapa prajurit menangkapnya. "Siapa kalian? Dari mana kalian?" tanya sang prajurit. "Kami dari negeri Baghdad," jawab Abu Jahil dan kedua temannya. Begitu mengetahui bukan penduduk asli, mereka langsung diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya. "Oh, jadi kalian dari negeri Baghdad. Untuk apa kalian datang kemari? Atau jangan-jangan kalian adalah mata-mata?"
bentak sang raja. "Ampun Tuan Raja, kami hanya rakyat biasa," jawab Abu Jahil. Awalnya sang raja tak percaya begitu saja, tapi setelah diinterogasi cukup lama, akhirnya sang raja mempercayainya. "Baiklah, karena kalian adalah seorang tamu, maka kami akan melayani kalian. Kalian dipersilakan menginap selama 3 hari, tapi sebelumnya kalian harus menjalani aturan yang akan aku berikan," kata sang raja. "Aturan? Aturan apa Tuan Raja?" tanya mereka. "Kalian akan memasuki sebuah gedung melalui pintu depan dan keluar melalui pintu belakang. Di dalam gudang tersebut banyak terdapat tikus. Apabila ada yang sampai menginjaknya, maka selama menginap di sini akan ditempatkan di kamar yang kotor dan akan dilayani oleh wanita jelek dan jorok. Namun apabila berhasil tidak menginjaknya, akan ditempatkan di kamar yang megah dan wangi, akan dilayani oleh wanita cantik," jelas sang raja. Mendengar itu, Abu Jahil dan kedua kawannya pun setuju. Kemudian kawan Abu Jahil yang pertama mulai melakukan tugasnya. Saat ia memasuki gudang, nasib sial dialaminya. Ia menginjak tikus sampai mati. Walhasil, kawan Abu Jahil yang pertama ini ditempatkan di kamar yang kotor dan ditemani wanita jelek dan jorok. Begitu pula dengan kawan Abu Jahil yang kedua. Ia melakukan sebuah kesalahan karena ia menginjak salah satu tikus yang ada di dalam gudang. Akibatnya ia pun ditempatkan di kamar kotor dan ditemani wanita jelek dan jorok. Kini giliran Abu Jahil untuk memasuki gudang. Dengan sangat hati-hati ia memperhatikan setiap langkahnya. Dan ketika sampai keluar melalui pintu belakang, tak ada satupun tikus yang diinjaknya. Abu Jahil pun merasa sangat bahagia. Kemudian ia diantar menuju kamar yang megah dan wangi. Di situ ia juga melihat seorang wanita cantik yang siap menemani. Abu Jahil lalu menghampirinya. "Apa yang telah aku lakukan sehingga aku pantas berdampingan dengan wanita secantik kamu?" kata Abu Jahil penuh kegirangan. Wanita itu membalas, "Aku tidak tahu tentangmu, tapi aku mengalami nasib yang sial." Abu Jahil pun terkejut dan bertanya, "Apa yang membuatmu sial?" Wanita cantik itu kembali membalas, "Karena aku telah menginjak seekor tikus." Spontan Abu Jahil mengerenyitkan dahinya, seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar. Karena seringnya dikerjai, kali ini Abu Nawas punya rencana ingin mengerjai balik Baginda Raja. Apakah Abu Nawas akan dihukum dengan ulah konyolnya ini? Mari kita simak ceritanya. Pada suatu hari, Abu Nawas mendapat ide untuk membuat sebuah lelucon yang ditujukan kepada Baginda Raja. Ia membawa seekor keledai ke istana dan menghiasi dengan mahkota palsu serta kain yang mewah. Selama dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas selalu berteriak, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Sontak perbuatan Abu Nawas ini menjadi pusat perhatian orang-orang. "Gila Abu Nawas, dia menyamakan Baginda Raja dengan keledai," kata salah satu warga. "Kita laporkan saja kepada Baginda Raja, biar Abu Nawas dihukum mati," sambung warga lainnya. Akan tetapi, Abu Nawas tidak menghiraukannya. Ia masih saja berteriak di sepanjang jalan. Dan setelah sampai di depan gerbang istana, teriakan Abu Nawas semakin keras. Melihat hal itu, salah satu prajurit penjaga gerbang langsung melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia,
Abu Nawas berteriak-teriak di depan gerbang istana. Ia mengatakan, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" kata sang prajurit. "Memangnya kenapa? Itu kan wajar saja. Bukankah dia rakyatku juga?" ujar Baginda Raja. Tapi Paduka Yang Mulia, dia berteriak sambil membawa keledainya yang berhiaskan mahkota dan kain-kain yang indah. Seolah-olah keledai itu adalah rajanya, jelas sang prajurit. Tidak berselang lama datang pula rombongan warga yang mengadukan hal serupa. Mereka tidak terima bila rajanya disamakan dengan keledai. Mendengar laporan tersebut, spontan Baginda Raja menjadi murka. "Kurang ajar, tangkap Abu Nawas sekarang juga dan bawa dia ke hadapanku," perintah Baginda Raja. Tak butuh waktu lama, beberapa prajurit berhasil meringkus Abu Nawas dan membawa ke hadapan Baginda Raja. "Abu Nawas, apa maksud kamu? Berani sekali kau menganggap aku seperti keledai," bentak Baginda Raja. Tapi dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka Yang Mulia, saya hanya ingin menunjukkan betapa banyaknya rakyat Paduka yang mencintai Paduka. Tapi sayang, mereka terlalu bodoh menilai perbuatan saya. Lihatlah penampilan pakaian saya Paduka, saya mengenakan jubah yang indah. Begitu juga dengan keledai saya pakaikan mahkota dan kain yang indah. Itu semua semata-mata karena saya akan meneriakkan sebuah nama dari seorang raja yang mulia, dan itu sebagai bentuk penghormatan saya saat menyebut nama Paduka." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tidak dapat menahan tawanya. Ia pun akhirnya memaafkan Abu Nawas dan memuji akan kecerdikannya. Abu Nawas menghitung jumlah bulu keledai. Berawal ketika Abu Nawas bertemu 3 orang bijak. Kala itu ada 3 orang yang dikenal pintar dan cerdik, namun sombong, serta suka menantang orang-orang yang setara dengannya. Mereka pun gemar berkeliling ke banyak negara. Saat itu 3 orang cerdik tersebut memasuki kampung Abu Nawas. Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi 3 orang itu, namun tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya penduduk setempat melaporkan kepada Abu Nawas, karena mereka yakin Abu Nawas bisa menandinginya. Kemudian Abu Nawas setuju. Dengan senang hati ia akan mengadu kepintaran dengan 3 orang yang dikenal cerdik tersebut. Saat itu mereka adu kepintaran di sebuah lapangan, sehingga masyarakat bisa menontonnya. Satu dari 3 orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?" Disebut bodoh, Abu Nawas ternyata tidak marah, justru membalasnya dengan senyum. Lalu ia menjawabnya dengan nada santai, "Tentu itu mudah, pusat bumi ada di bawah kakiku." Namun ketika orang cerdik itu tidak terima dengan jawaban dari Abu Nawas. Mereka bertanya kembali, bagaimana Abu Nawas bisa tahu? "Kalau kalian tidak percaya, ukur saja sendiri," ujar Abu Nawas. Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam setelah mendengar jawabannya. Selanjutnya orang kedua bertanya, "Berapa jumlah bintang yang ada di langit?" tanyanya. Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan yang pertama, dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawab dengan mudah. Abu Nawas pun menjawab, "Jumlah bintang-bintang yang ada di langit sama dengan jumlah bulu keledai ini. Kalau tidak percaya, silahkan Anda hitung bulu keledaiku ini. Pasti Anda akan tahu kebenarannya." Kesal mendengar jawaban Abu Nawas, orang ketiga dari kawan itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Anda tahu bulu keledai? Coba, berapa jumlah bulu yang ada di keledai itu?" tanya orang ketiga tersebut. Abu Nawas hanya tertawa meledek. Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang ini tidak kreatif karena semua pertanyaannya sama, yakni menanyakan jumlah. Jumlah bulu ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di jenggotmu.
Kalau tidak percaya, silahkan cabut satu persatu, ucap Abu Nawas. Sadar jika bulu jenggot dicabut satu persatu akan sakit, maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban dari Abu Nawas. Ingin membalasnya tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi, karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik dari dirinya. Abu Nawas perlihatkan wajah setan, ternyata memang mengerikan. Alkisah, suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke suatu tempat karena ada suatu urusan. Di dalam perjalanannya, ia melihat seorang pemuda yang hendak melompat dari sebuah jembatan. Kemudian, Abu Nawas menghampiri pemuda tersebut sambil berteriak, "Jangan melompat dari tempat itu." Setelah sampai ke jembatan di mana pemuda tersebut berada, Abu Nawas langsung melontarkan pertanyaan. "Mengapa di usiamu yang begitu muda berpikir untuk terjun ke dalam air yang sangat dingin itu?" tanya Abu Nawas. "Karena bosan hidup," jawab pemuda tersebut. Tentu saja jawaban dari pemuda tersebut tidak bisa diterima oleh Abu Nawas begitu saja. Maka Abu Nawas pun kemudian kembali berkata seperti ini, "Nak, dengarkan saya. Jika kamu terjun ke sungai itu, saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu. Air itu dingin sekali. Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru. Tahu maksud saya bisa mati. Saya mempunyai istri dan anak. Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini?" ujar Abu Nawas. "Tentu saja tidak," jawab pemuda itu kepada Abu Nawas. "Maka dengarkan saya, jadilah orang baik-baik, bertobatlah dan Allah akan mengampuni kamu. Pulanglah, nah dalam kesendirianmu dan di rumah yang sepi itu, gantunglah dirimu," ujar Abu Nawas seraya balik kanan dan pergi. Setelah mendengarkan perkataan Abu Nawas, pemuda itu membatalkan niatnya untuk bunuh diri dan kembali pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan selanjutnya, Abu Nawas didatangi oleh seorang laki-laki bejat. Tanpa basa-basi, laki-laki tersebut langsung menanyakan sesuatu kepada Abu Nawas. Adapun pertanyaan laki-laki tersebut yaitu perihal keinginannya yang ingin melihat setan. "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apa kau bisa mengajariku cara melihatnya?" tanya laki-laki bejat tersebut. "Tentu bisa, tepat sekali kau bertemu denganku," jawab Abu Nawas mengiyakan permintaan laki-laki itu. "Kalau begitu tunjukkan kepadaku," ujar laki-laki tersebut kepada Abu Nawas. "Itu mudah sekali. Apa kau memiliki cermin di rumah?" kata Abu Nawas. "Tentu saja punya, wahai Abu Nawas," jawab laki-laki itu kembali. Kemudian Abu Nawas pun memberitahukan cara melihat wujud setan kepada laki-laki bejat tersebut. "Jadi begini caranya. Pandangi cerminmu betul-betul. Tidak butuh waktu lama, kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui," jelas Abu Nawas. Pemuda itu yang mengetahui maksud dari perkataan Abu Nawas hanya bisa tertawa ngakak. Sementara Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya. Abu Nawas bikin kesal pencuri sepatu. Suatu hari Abu Nawas membeli sepatu yang terbilang unik dan menarik. Saat pergi ke masjid, ada seseorang yang selalu mengamati sepatu barunya tersebut. Dia adalah pencuri yang menginginkan sepatu Abu Nawas. Si pencuri diam-diam mengikuti Abu Nawas dari belakang. Mengetahui sepatunya jadi incaran, Abu Nawas pun langsung waspada. Sesampainya di masjid, Abu Nawas terpaksa memakai sepatu barunya itu ke dalam masjid. Melihat hal itu, sang pencuri menjadi kesal. "Waduh,
Aku tidak bisa mencuri sepatunya, gumam pencuri itu. Setelah selesai, Abu Nawas bergegas pulang. Baru beberapa langkah keluar masjid, pencuri itu memanggilnya. "Hei Abu Nawas, sholatmu tidak sah karena memakai sepatu," kata pencuri itu. "Lebih baik kau ulangi sholatmu dan lepaskan sepatumu," sambung pencuri tadi. "Biarkan saja, kalaupun aku tidak memperoleh pahala sholatku, setidaknya aku masih memperoleh sepatu baruku," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, si pencuri merasa terkejut. Ternyata Abu Nawas sudah mengetahui niatnya. Pencuri itu pun cepat-cepat meninggalkan Abu Nawas. Kisah ini dimulai di suatu pagi yang cerah. Abu Nawas tampak bersiap-siap untuk berangkat ke hutan. Melihat hal itu, sang istri pun bertanya, "Wahai suamiku, kamu mau kemana?" Abu Nawas menjawab, "Aku mau pergi ke hutan." Sang istri heran dengan jawaban Abu Nawas. "Persediaan kayu kita masih banyak, untuk apa pergi ke hutan?" tanya sang istri kembali. "Aku bukan mau cari kayu bakar, tapi mau berburu burung puyuh. Bukankah tahun ini waktunya bagi mereka berimigrasi ke daerah kita? Pasti di hutan akan banyak sekali burung puyuh," balas Abu Nawas menjelaskan. "Oh iya, benar. Di hari-hari seperti ini, setiap tahun burung puyuh berimigrasi dan menyeberangi perkampungan kita. Kangen banget sama dagingnya yang lezat," sahut sang istri. Maka berangkatlah Abu Nawas dengan membawa perangkap berburu menuju hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas memanjat pohon dan memasang jaring di antara pepohonan. Setelah semuanya selesai, dia pun duduk di atas dahan pohon untuk menunggu hasil buruannya. Selang beberapa saat, satu persatu burung puyuh menubruk jaring dan jatuh ke tanah. Dengan sigap, Abu Nawas langsung menangkapnya. Begitulah kerjaan Abu Nawas sampai menjelang malam hari, sehingga ia memperoleh banyak sekali hasil tangkapan burung puyuh. Selanjutnya, Abu Nawas pulang ke rumah dengan hati penuh gembira. "Wahai istriku, aku memperoleh burung banyak sekali," ucap Abu Nawas. Sang istri pun menjadi ikut senang karena ia sudah kangen dengan masakan daging burung puyuhnya. "Besok aku akan mengajak Tuan Hakim dan kawan-kawan untuk makan bersama kita. Wahai istriku, buatlah masakan daging puyuh yang paling lezat," pinta Abu Nawas kepada istrinya. Keesokan harinya, Abu Nawas menanyakan kepada sang istri, apakah hidangan daging burung puyuhnya sudah siap. "Sudah wahai suamiku, masih aku taruh di wajan agar panasnya tetap awet," jawab sang istri. Lalu Abu Nawas membuka tutup wajan untuk mengintip masakannya. Aromanya nikmat sekali. "Oh iya, rotinya tidak sekalian dicampur," kata Abu Nawas menyarankan sang istri. Menuruti permintaan Abu Nawas, ia memasukkan beberapa roti ke dalam wajan dan menutupnya kembali. Kemudian Abu Nawas keluar. "Baiklah, aku akan keluar sebentar untuk memanggil kawan-kawan dan Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pergi menemui kawan-kawannya dan juga Tuan Hakim. Tuan Hakim sangat senang dengan undangan ini. Mengingat daging puyuh adalah makanan kesukaannya, dia pun segera menuju ke rumah Abu Nawas. Sementara sang istri merasa cemburu karena Abu Nawas lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Padahal masakan daging puyuh juga merupakan makanan kesukaannya. Dia pun segera memasukkan semua masakan daging puyuh ke dalam baskom yang sudah dipersiapkan. Kemudian baskom tersebut disembunyikan. Sedangkan wajan yang telah kosong ia isi dengan burung puyuh yang masih hidup dan menutupnya kembali. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas bersama Tuan Hakim dan kawan-kawannya. Semua tamu undangan dipersilakan duduk di depan meja makan. Lantas Abu Nawas mulai meletakkan piring kosong di depan setiap orang.
Tidak lama lagi, di depan kalian akan ada makanan daging puyuh yang paling lezat, ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu masuk ke belakang untuk mengambil wajan dan meletakkannya di meja di hadapan para tamunya. Tak kala dia mengangkat tutup wajan, burung-burung puyuh itu berterbangan keluar. Semua tamu yang diundangnya langsung kaget, apalagi Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi bingung dengan apa yang terjadi. Ya Allah, aku telah memburu burung-burung puyuh itu dan memasaknya, tapi dengan kuasamu engkau hidupkan kembali mereka. Abu Nawas dan kawan-kawannya heran melihat kejadian ini. Sementara di dalam kamar, sang istri dengan asiknya memakan daging puyuh yang dimasaknya. Cara mensiasati tukang bohong. Kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Tetapi tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa memenatkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa, mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu. Setahu mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan, tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata, bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bila salah pilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai 2 orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh, karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja. Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab kawan Abu Nawas singkat. "Baiklah kalau begitu kita beristirahat sejenak," usul Abu Nawas. Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawannya. Seusai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni 2 orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari 2 orang kembar bersaudara itu. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan saja, tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera memohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawannya. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong," tanya salah seorang dari mereka. "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri," kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan, "Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar."
Abu Nawas bikin kesal pencuri sepatu. Suatu hari Abu Nawas membeli sepatu yang terbilang unik dan menarik. Saat pergi ke masjid, ada seseorang yang selalu mengamati sepatu barunya tersebut. Dia adalah pencuri yang menginginkan sepatu Abu Nawas. Si pencuri diam-diam mengikuti Abu Nawas dari belakang. Mengetahui sepatunya jadi incaran, Abu Nawas pun langsung waspada. Sesampainya di masjid, Abu Nawas terpaksa memakai sepatu barunya itu ke dalam masjid. Melihat hal itu, sang pencuri menjadi kesal. "Waduh, aku tidak bisa mencuri sepatunya," gumam pencuri itu. Setelah selesai, Abu Nawas bergegas pulang. Baru beberapa langkah keluar masjid, pencuri itu memanggilnya. "Hei Abu Nawas, sholatmu tidak sah karena memakai sepatu," kata pencuri itu. "Lebih baik kau ulangi sholatmu dan lepaskan sepatumu," sambung pencuri tadi. "Biarkan saja, kalaupun aku tidak memperoleh pahala sholatku, setidaknya aku masih memperoleh sepatu baruku," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, si pencuri merasa terkejut. Ternyata Abu Nawas sudah mengetahui niatnya. Pencuri itu pun cepat-cepat meninggalkan Abu Nawas. Menghitung jumlah ikan di laut dan bintang di langit. Bermula dari Baginda Raja kerap memberikan ujian serta pertanyaan kepada Abu Nawas. Sosok humoris itu seringkali menjadi labuhan akhir ketika pertanyaan-pertanyaan Baginda Raja tidak bisa dijawab orang-orang istana. Ketika itu Baginda Raja melontarkan pertanyaan terkait jumlah bintang di langit dan ikan di lautan kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di lautan?" "Ikan-ikan di laut," jawab Abu Nawas dengan tangkas. "Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlahnya?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menerangkan, "Paduka yang mulia, ikan-ikan di laut setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar oleh warga dunia, tetapi jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang." "Lalu dengan bintang-bintang di langit?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jumlah mereka juga banyak, tapi bintang-bintang di langit tidak pernah ditangkapi dan tidak pernah diambili. Makanya jumlah mereka tidak pernah berkurang," pungkas Abu Nawas dengan yakin. Abu Nawas ajak pencuri menginap di masjid. Abu Nawas mengerjai balik pencuri yang beraksi di rumahnya. Pria pencuri itu melakukannya dengan cara lain karena tahu Abu Nawas susah dikerjai. Sebelum datang ke rumah Abu Nawas, si pencuri memikirkan banyak strategi. Sesampainya di rumah targetnya, pria tersebut langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan mengucapkan salam. Kemudian sang pemilik rumah membuka pintunya dan menjawab salam. Ketika pintu dibuka, Abu Nawas bingung lantaran tidak mengenal pria asing yang datang ke rumahnya itu. "Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam datang ke rumahku?" tanya Abu Nawas. Berbekal ide yang sudah disiapkan sebelumnya, pria itu menjawab dengan hal yang tidak masuk akal. Berharap misinya berhasil mencuri di rumah Abu Nawas dengan dalih bahwa dirinya adalah menantu Tuhan. Ia juga meminta Abu Nawas mengizinkan dirinya menginap 1 malam. Terlebih lagi Abu Nawas sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai menantu Tuhannya, pria itu merasa berhak masuk ke rumah sang pujangga tersebut. "Lalu apa hubungannya kamu menginap di rumahku dan diriku takut dengan Allah?" ujar Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah bahwa yang sedang berdiri di depanmu adalah menantu yang selalu kau muliakan selama ini. Aku adalah menantu Tuhanmu," ucap pria tersebut. "Oh, kamu menantunya Tuhan, menantu Allah Ta'ala.
Tanya Abu Nawas yang mulai curiga. Ya Abu Nawas, jawab pria tersebut. Kemudian Abu Nawas mengajak pria itu masuk ke suatu tempat. Di dalam hati pria tersebut mengatakan misinya berhasil mengelabui Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas mengajaknya ke masjid dan mempersilahkan pria itu tidur di dalamnya. Pencuri tersebut kaget dan bertanya, mengapa ia diajak ke tempat ini? Tadi kan kau bilang menantu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masjid adalah rumah Allah, jadi silahkan menginap di rumah mertuamu, tukasnya. Memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Diawali suatu hari, Baginda Raja tampak termenung di singgasananya. Dilaporkan dia sedang dilanda masalah yang membuat tidak bisa tidur. Tapi masalah yang dihadapi hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Ia sengaja merahasiakan dari orang-orang sekitar, baik kepada penasehat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasehat istana mendekati Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan? Tanya penasehat istana. Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu, jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasehat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup. Bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami, tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. Saya ada saran, bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas, lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan? Ucap mereka. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu, aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas.
Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang di sana merasa heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa. Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga telinga Baginda Raja. Awalnya, Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab prajurit. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah saja Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkan dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Ya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti, dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit?" tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama, Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah
dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu, ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal yang untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Abu Nawas dikalahkan oleh untanya. Alkisah di negeri 1001 malam, ada unta yang bisa berbicara dengan manusia. Unta tersebut adalah milik tokoh cerdik yang amat terkenal saat itu, yakni Tuan Jambul alias Abu Nawas. Julukan Tuan Jambul ini disematkan karena kebiasaan Abu Nawas yang suka memotong rambutnya dengan model jambul. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan terlebih dahulu kepada istrinya, berangkatlah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya. Mulailah ia menyusuri gurun pasir yang gersang dan panas sekali di siang hari. Apabila malam tiba, dingin yang luar biasa menusuk sampai ke tulang. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Di bawah mentari dekat pohon kaktus, mereka berdialog. "Tuan, apakah perjalanan kita masih jauh?" "Ya, kita harus melewati gurun pasir lagi. Setelah itu kita baru akan tiba di sebuah desa terdekat. Setelah sampai di desa itu, kita baru bisa beristirahat lebih lama di sebuah penginapan yang aman dan nyaman," jawab Abu Nawas. Setelah beberapa waktu beristirahat, keduanya mulai melanjutkan perjalanan kembali. Siang sudah berubah menjadi gelap, tanda malam telah tiba. Abu Nawas pun menghentikan perjalanannya untuk sementara. Ia mendirikan sebuah tenda untuk berteduh dan tidur sepanjang malam itu. Tapi malang bagi si unta, ia tak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda karena tendanya memang kecil. Abu Nawas di dalam tenda tidur dengan nyenyaknya, sementara unta tak bisa tidur lantaran kedinginan. Ia mulai berpikir, kalau terus begini pasti besok dia akan sakit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tengah malam si unta membangunkan majikannya dan berkata, "Tuan, saya kedinginan, izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda." Abu Nawas pun merasa tidak keberatan karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah 1 jam, si unta berkata lagi, "Tuan, saya kedinginan, izinkan saya masukkan kaki depan saya ke dalam tenda, agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya." Benar juga, pikir Abu Nawas. Ia pun mengizinkan. 1 jam lagi si unta berkata lagi, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda." Demikianlah jam demi jam berlalu hingga akhirnya Abu Nawas tak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya, ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar. Melihat untanya masih nyenyak di dalam, si majikan pun membangunkan dan menanyainya kenapa ia tidur di luar, sementara unta malah di dalam tenda. Unta pun bangun. Ia tersenyum sambil menggosok-gosok matanya. Dijawabnya pertanyaan Abu Nawas tadi dengan santai. "Saya kan tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan." Sambil bersin-bersin, Abu Nawas berkata, "Kau memang unta cerdik.
Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik ternyata masih bisa kau kalahkan." Si unta pun menjawab dengan merendahkan diri, "Saya begini kan karena berguru pada Tuan." Abu Nawas pun tertawa lepas mendengar perkataan untanya. Abu Nawas bikin utusan Baginda Raja tak bisa buang air besar. Sudah beberapa hari sosok Abu Nawas tidak hadir di istana. Hal tersebut kemudian membuat Baginda Raja sangat gundah. Baginda Raja ingin sosok Abu Nawas hadir untuk menghibur hati sang raja. Bukan tanpa usaha, Baginda Raja sudah beberapa kali memanggil Abu Nawas lewat para utusannya. Namun Abu Nawas belum juga menampakkan diri. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang bisa membuat Abu Nawas bisa hadir di istana. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. "Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham," ujar Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah sang raja. "Daulat Paduka," jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai perintah Baginda Raja. Sementara itu, duduk di sebelah raja ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga prajurit tersebut. Ki Patih yang mendengar raja memberikan tugas kepada 3 prajurit tersebut pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Ia merasa aneh dengan tugas yang diberikan Baginda Raja. "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" tanya Patih. "Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Ki Patih belum paham. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, lalu sampaikan kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu," kata Baginda Raja. Prajurit tiba di rumah Abu Nawas. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja yang sudah berangkat lebih dulu akhirnya tiba di rumah Abu Nawas. Tanpa basa-basi, ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. "Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah satu prajurit. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja," jawab Abu Nawas dengan santai. "Betul?" tanya prajurit raja memastikan. "Ya, silakan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Berak di tempat tidurku. Betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hati. Tak mau ranjang tidurnya dikotori, Abu Nawas memutar otaknya untuk mencari cara agar para utusan Baginda Raja tersebut mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hei para utusan raja,
ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian, kata Abu Nawas. Apa itu? Tanya salah satu utusan raja. Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar. Dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya, jelas Abu Nawas. Dengan cekatan Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar yang ia ambil di dapur rumahnya. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Ya, benar," jawab utusan raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin, itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan kencing," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari Kipatih yang memang diutus Baginda Raja untuk mengawasi ketiga utusannya. Melihat keberadaan Kipatih, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata Kipatih. "Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham, jawab Kipatih. Mendengar jawaban Kipatih, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan tersebut lari terbirit-birit. Kipatih dan Abu Nawas dibuat tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah ketiga utusan tersebut. "Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana," jelas Kipatih. Abu Nawas menyetujui perintah Kipatih dan mereka segera berangkat menuju istana untuk menemui Baginda Raja serta mengambil hadiah 3000 dirham. Sayembara menginap di kuburan. Dikisahkan, ada saudagar yang sangat dermawan. Setiap hari ia selalu menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Dengan kelebihan inilah, kemanapun dia pergi selalu ditemani kerabat serta para tetangga. Suatu hari, saat bersama kawannya, saudagar kaya raya itu terlihat murung. Sepertinya tengah memikirkan sesuatu. Melihat perilaku yang tidak biasa tersebut, salah seorang teman akhirnya bertanya, "Wahai kawan, apa yang kau pikirkan? Kenapa terlihat sedih?" ujar salah seorang teman kepada saudagar itu. "Selama ini, dimanapun aku berada, aku selalu ditemani orang-orang. Apakah nanti ketika aku meninggal, ada yang mau menemaniku di kuburan?" kata saudagar itu. Mendengar jawaban tersebut, semua kawannya terdiam. Sebab mana mungkin ada yang mau menemani mayat di kuburan. Ternyata kegelisahan saudagar tersebut terus menghampiri sepanjang hari.
Akhirnya dia menulis surat wasiat. Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur, setelah aku mati nanti, aku akan beri warisan separuh dari harta peninggalanku. Lalu ditanyakan hal itu kepada anak-anaknya untuk menjaganya di dalam kubur nanti. Mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena saat itu ayah sudah menjadi mayat, ujar anak-anak saudagar yang menolak permintaan itu. Keesokan harinya, si saudagar memanggil semua kerabat yang terdiri dari kakak dan adiknya. Namun, lagi-lagi permintaan dia ditolak karena dianggap tidak wajar. Mana ada orang yang sanggup melakukan itu, meskipun setengah dari hartamu diberikan, kata para kerabat menjelaskan. Dengan perasaan sedih, saudagar tersebut memerintahkan ajudannya untuk mengadakan sayembara ke seantero negeri yang berisi, barang siapa berani menemani selama 40 hari di dalam kubur saat ia meninggal, maka akan diberi setengah harta dari kekayaannya. Tidak lama dari sayembara itu diumumkan, sang saudagar pun meninggal dunia. Kuburannya dihias megah dengan segala perlengkapan. Di saat bersamaan, Abu Nawas mendengar sayembara itu. Dengan tergesa-gesa, dirinya menuju rumah si saudagar untuk memberitahu bahwa ia bersedia menjalani sayembara tersebut. Keesokan harinya dikebumikanlah saudagar itu. Abu Nawas pun ikut masuk ke liang lahat sambil membawa kapak berharganya yang setiap hari menemani bekerja mencari kayu di hutan. Setelah seluruh pelayat pergi, hanya tersisa Abu Nawas menemani jenazah di liang lahat. Tidak lama kemudian, malaikat Mungkar dan Nakir mendatangi jenazah tersebut. Menyadari siapa yang datang, Abu Nawas pun sedikit menjauh dari mayat saudagar kaya itu. Dalam hati, Abu Nawas berpikir, sudah tiba saatnya mayat itu diinterogasi. Namun, ternyata yang ditanya bukanlah mayat saudagar, tetapi kedua malaikat itu malah menuju ke arahnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" ujar malaikat Mungkar dan Nakir. "Aku sedang menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta warisannya," jawab Abu Nawas. "Apa saja harta yang kau miliki?" tanya kedua malaikat lagi. "Hartaku hanya kapak ini," jawab Abu Nawas. Ternyata kedua malaikat itu terus bertanya, sampai pada pertanyaan, "Di mana kau mendapatkannya?" "Aku membelinya," jelas Abu Nawas. Dari sanalah setiap hari Abu Nawas ditanya seputar kapak dan pekerjaannya. Di hari ke-40, kedua malaikat itu datang kembali dan bertanya seputar kapak itu lagi. Sebelum Abu Nawas menjawab, Abu Nawas membuka pintu kubur itu dan langsung lari keluar. Di luar ternyata sudah ada kerabat saudagar tersebut. Abu Nawas yang berlari sambil berteriak pun berkata, "Kalian ambil saja semua harta warisannya, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi." Mereka semua heran atas sikap Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas bercerita kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan harta warisan dari mayat itu." "Loh, kenapa kau tolak? Padahal kau sudah menyelesaikan tugas dan itu menjadi hakmu," ujar sang istri. Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya di dalam kubur bertemu malaikat Mungkar dan Nakir yang terus bertanya seputar kapaknya selama 40 hari. Padahal itu harta satu-satunya. Bagaimana kalau dia memiliki harta banyak? Berapa pertanyaan nantinya? Istrinya pun hanya bisa geleng-geleng mendengar cerita Abu Nawas. Dikisahkan, Abu Nawas yang terkenal sebagai penyair ulung menulis syair yang isinya mengkritik pemerintahan kala itu.
Kemudian syair tersebut dibacanya di tengah-tengah pasar di hadapan khalayak ramai. Salah satu pengawal istana yang kebetulan melintas langsung merebut kertas yang dibaca Abu Nawas. "Akan aku laporkan perbuatanmu," ancam pengawal istana. "Silahkan, laporkan saja," balas Abu Nawas cengengesan. Maka pergilah pengawal istana menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas telah melakukan kesalahan," lapor pengawal istana. "Apa kesalahannya?" tanya Baginda Raja. "Abu Nawas telah membuat syair mengkritik Paduka dan dibacanya di hadapan orang-orang," jawab pengawal istana lagi. "Apa isi syairnya?" tanya Baginda Raja. Kemudian pengawal itu memberikan secari kertas yang berisi syair tersebut. Setelah Baginda Raja membaca sampai selesai, ia pun menjadi murka. "Kurang ajar Abu Nawas, dia akan aku beri pelajaran," kata Baginda Raja geram. Karena saking emosinya, Baginda Raja sendiri yang akan menangkap Abu Nawas. Ia pun keluar istana dan mencari keberadaan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang mengetahui dirinya dalam bahaya mencoba kabur untuk bersembunyi. Setelah berlari ke sana kemari, akhirnya ia melihat sebuah majelis, di mana majelis tersebut terdapat sekelompok ulama yang tengah berdoa. "Wahai Syekh, tolonglah aku sedang dikejar penguasa yang zalim," kata Abu Nawas memohon. Para ulama itu pun lalu menyuruh Abu Nawas untuk duduk bersembunyi di tengah-tengah mereka. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Baginda Raja. Awalnya, Baginda Raja merasa segan karena di hadapannya adalah para ulama yang sangat beliau hormati. Tapi akhirnya Baginda Raja memberanikan diri bertanya, "Wahai Syekh, apakah kalian melihat Abu Nawas?" Para ulama ini tidak mengetahui bahwa yang dimaksud Abu Nawas penguasa zalim adalah Baginda Raja sendiri. Mereka pun lalu menunjukkan keberadaan Abu Nawas. "Oh, dia ada di tengah-tengah Paduka yang mulia," katanya. "Dia sedang bersembunyi dari kejaran penguasa zalim," jawab salah satu ulama. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung. Kalau ia menangkap paksa Abu Nawas, maka ia akan dianggap penguasa zalim di hadapan mereka. Sedang mereka adalah para ulama yang sangat alim dan dihormati di seluruh Baghdad. Dengan perasaan kecewa, Baginda Raja terpaksa mengurungkan niatnya dan pergi meninggalkan majelis tersebut. "Awas kau Abu Nawas, di lain waktu aku pasti akan menangkapmu," batin Baginda Raja. Untuk sementara waktu, Abu Nawas pun akhirnya bisa bernapas lega, karena pada hari itu Baginda Raja tidak jadi menangkapnya.